Oke, terus sudah ya. Dalam akumu ada apa? Ini sebelum tindakan, sebelum keluar jadi tindakan. Ingat-ingat dalam dirimu ada, kalau bahasanya Alport ada trait, habit, attitude, type. Psikologinya Alport ini sering disebut psychology of trait. Trait ini definisi mudahnya adalah sifat. Misalnya orang Indonesia itu ramah-ramah loh, itu sifat. Tetanggaku pemarah, itu sifat. Pacarku itu sabar banget, itu sifat. Atau pacarku itu posesif sekali, itu sifat. Itu namanya trait. Jadi kalau trait itu namanya predisposisi. Predisposisi itu semacam karakter yang ada dalam dirimu sebelum diekspos keluar. Itu sifat. Karena kamu penyabar orangnya, ya nanti keluarnya jadi kesabaran. Jadi ini menghadapi peristiwa apapun, dia keluarnya sama, itu sifat. Orang penyabar itu ketemu fenomena A ya sabar, ketemu fenomena B ya sabar, ketemu fenomena C ya sabar. Itu namanya trait. Berarti wataknya begitu. Bolak-balik kok gitu terus, mungkin memang wataknya begitu. Sifat. Ada lebih kecil dari sifat, itu habit. Habit kamu mendefinisikannya kebiasaan. Iya, kebiasaan itu ya yang biasa kamu lakukan, merespon hal yang sama dan responmu selalu sama. Itu namanya kebiasaan. Kebiasaanmu ngaji ini datang paling awal karena mau nyari tiang buat sendenan, kemudian selalu begitu terus, duduknya selalu di situ, itu kebiasaan. Dari beberapa kebiasaan nanti orang akan tahu sifatmu. Mungkin dari tadi selalu di kelas juga begitu, kamu datang paling awal, terus orang, oh berarti kamu ini anaknya rajin atau anaknya tertib. Nah, orang tahu sifat itu biasanya dari kebiasaan. Jadi ada bedanya. Kalau kebiasaan satu saja itu insidental, mungkin belum melambangkan sifat, tapi beberapa kebiasaan akan menunjukkan, oh sifatmu begitu. Sifatnya memang itu. Oke, jadi itu kebiasaan. Misalnya, ini kalau di WA tidak pernah balas. Kemudian kalau di telepon nggak diangkat-angkat. Itu kan selalu begitu. Terus, oh berarti sifatmu itu tidak akrab dengan HP misalnya. Nah itu trait, sudah jadi sifat. Dari kebiasaan-kebiasaan terus tumbuh jadi sifat. Kalau di situ tak contohkan misalnya anak kecil punya sifat kebersihan. Dari mana ini disimpulkan? Dia itu kalau gosok gigi sehari 3 kali. Atau ada nggak di sini yang 3 hari sekali? Kebalikannya. Ada yang cuci tangan sebelum makan, cuci kaki sebelum tidur, dibiasakan gitu terus, keseluruhan hidupnya tertib begitu terus. Oh ini anak ini suka ketertiban, oh anak ini suka kebersihan. Jadi dari beberapa kebiasaan tergambar sifatmu. Itu bedanya trait sama habit. Manusia itu nyawanya di kebiasaan. Makanya kalau kembali ke filsafat akhlak, Ghazali, Ibnu Miskaweh, sifat itu nanti yang baik-baik, yang disebut akhlak, itu tumbuhnya antara lain dari kebiasaan. Maka harus kamu biasakan. Biar apa? Biar dia jadi sifat. Ada pembiasaan. Kalau sudah jadi sifat, mengakar itu, misalnya yang mengakar ini kebaikan, jiwamu kalau melakukan kejelekan itu enggan. Tapi kalau kamu biasakan kejelekan, jiwamu kalau melakukan kebaikan, tidak enak rasanya. Maka buat habit yang baik. Biasakan dirimu yang baik-baik. Biar apa? Jiwamu terbiasa dengan kebaikan. Kalau kamu biasa jujur, kamu bohong kan tidak enak.
Sebaliknya kalau kamu biasa bohong, jujur itu rasanya aneh gitu kan. Ya mungkin kamu biasanya jujur terus sekali bohong itu nggak enak ya rasanya bohong. 2 kali bohong nggak enaknya tinggal separuh. 3 kali, 4 kali bohong, lama-lama bohong itu biasa. Sampai pada titik ketika kamu jujur, kamu malah heran, loh aku ternyata masih bisa jujur. Kenapa? Tabiat jiwamu berubah sekarang. Jadi itu habit. Kenapa yang muslim kalau ninggal sholat kok tidak enak rasanya? Karena sudah kamu biasakan sejak kecil. Waktu kecil sih dimarah-marahi. Kadang-kadang kamu sudah sholat padahal belum, bilangnya sudah gitu. Tapi lama-lama dia jadi habit dalam jiwamu. Gak ada yang ngawasi, gak ada yang merintah, tidak enak ninggal sholat. Tapi jangan salah, itu juga bisa berubah. Mungkin karena kamu sekarang pinter, ngerti dalil. Ya, kadang-kadang kan resikonya orang punya dalil kan gitu. Ninggal sholat sekali 2 kali tidak masalah. Ada dalilnya, barang siapa tidak sholat Jumat 3 kali, maka dia ya dianggap kafir, dianggap murtad. Terus kamu kan terus ngitung, oh 3 kali loh Pak ya. Ini saya baru 1 kali, masih punya 2. Minggu depan tidak Jumatan tidak apa-apa, nanti baru Jumatan lagi itu. Kan matematikamu kan begitu. Oke, tapi begitu kamu tinggal, nanti lama-lama ya kebiasaanmu kebiasaan tinggal. Ninggal sholat biasa. Nah, itu habit. Jadi hati-hati, ada trait, ada habit. Munculnya trait biasanya lewat habit, kebiasaan. Nah, ada lagi sikap. Kalau sikap itu sifatnya lebih umum dari habit, tapi belum sampai jadi trait. Biasanya sifat itu hubungannya dengan objek tertentu. Kalau trait ini tadi kan umum. Orang jujur itu ya selalu dia jujur. Tapi kalau sikap itu bisa berubah sesuai situasi. Misalnya sikap itu, di situ saya contohkan, kamu suka sama dosen A tapi tidak suka sama dosen B. Itu nanti bisa berpengaruh ke sikap. Kalau trait tadi kan selalu, misalnya kamu kalau ketemu dosen takut, itu kan selalu sifatnya konstan. Tapi kalau cocok sama tidak cocok sama sesuatu, itu attitude, namanya sikap. Menyikapinya gimana? Kamu sih malu kalau ketemu dosen, tapi kalau sama dosen itu kamu tidak malu karena kamu sedang benci sama dosen itu nanti melahirkan sikap. Jadi sikap itu belum jadi trait, tapi ada hubungannya sama caramu mengevaluasi sesuatu. Itu kan lahir sikap. Kamu tidak suka ngaji ini, sikapmu kan jadi tidak enak, ngomongnya tidak enak, komentarnya tidak enak, dan seterusnya. Itu terus jadi orang menyebutnya sikap. Tapi sikap tidak selalu trait, karena biasanya insidental. Kamu sih sebenarnya hormat sama guru, tapi kalau guru yang ini kok kurang ajar ya, misalnya. Terus beda kalau sama guru yang ini kamu tidak hormat, sikapmu agak cuek. Kenapa? Karena kamu tidak suka. Itu hubungannya sama sikap, belum masuk ke trait. Cuma sikap ini kalau kamu ulang-ulang terus dia jadi habit. Habit ini kalau terus dalam dia jadi sifat. Jadi ada sifat, trait, ada kebiasaan, ada sikap. Kalau sikap sudah ada evaluasinya, setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, dan seterusnya. Yang nomor 4, type, tipe. Kalau ini Alport tidak terlalu merekomendasi. Tipe itu kamu golong-golongkan orang. Kayak kemarin Zoom itu ada orang introvert, ada orang ekstrovert. Manusia itu terbagi 2 golongan. Golongan pertama, manusia yang membagi orang jadi 2 golongan. Yang kedua, yang tidak membagi orang jadi 2 golongan misalnya. Itu kan tipe. Jadi tipe ini katanya Jung biasanya kan sifatnya umum, berlaku untuk semua orang. Ini sering absurd. Absurd itu tidak jelas. Jadi tidak menggambarkan realitas yang sebenarnya.
Yo sering kali cocok tapi banyak tidak cocoknya ketika menyangkut individu-individu. Itu tipe. Orang Indonesia itu ramah-ramah loh, sopan-sopan loh. Itu kan tipe namanya. Tapi yo nanti contoh yang tidak ramah juga banyak. Sehingga orang bantahnya gampang. Misalnya orang introvert itu tidak suka gini-gini loh. Itu bantahnya gampang. Cari orang yang introvert, tunjuk kelakuannya yang berlawanan dengan teori tadi, bisa ketemu. Orang introvert itu tidak suka loh ngobrol bareng-bareng. Lah itu katanya introvert, sekarang ketawa-ketawa bareng-bareng. Itu bisa. Paling nanti teorinya ganti, oh kalau gitu dia ekstrovert. Loh ekstrovert gimana? Nanti kalau dia dalam situasi yang lain pendiam kok misalnya. Itu kan susah kalau tipe. Selalu ada pengecualiannya. Jadi kamu menggolongkan apapun, pengecualiannya ada. Karena realitas itu kompleks. Sifatnya individual. Bahkan individu yang sama dulu cocok, sekarang tidak cocok. Dulu orangnya introvert, sekarang dia ekstrovert. Dulu tidak banyak omong, sekarang omongannya banyak. Dulu pendiam, sekarang cerewet. Atau orangnya sih pendiam, tidak pernah kemana-mana, tidak pernah keluar, tapi sekali posting misalnya, cerewetnya di medsos. Nah, itu kan susah sekarang tipe. Jadi yang keempat ini katanya Alport, ya boleh sih kita mentipologi, memudahkan pemahaman, tapi seringkali tidak cukup untuk memahami seseorang. 4 ini karakter dirimu. Perhatikan traitmu, sifatmu. Sumbernya apa? Kebiasaan-kebiasaanmu, termasuk sikapmu menyikapi sesuatu yang sifatnya evaluatif. Dan juga tipemu. Ini namanya predisposisi. Sebelum kamu eksis sebagai dirimu tadi, dalam proprium tadi, kamu punya modal ini dalam dirimu. Terus sifat tadi ada 2 jenisnya. Ada nomothetic trait sama morphological trait. Nomothetic trait itu trait umum. Kalau morphological trait, trait individual. Sifat-sifat umum sama sifat-sifat individual. Ini penjelasannya mudah. Yang umum itu yang kamu miliki sebagai kelompok-kelompok sosial, kelompok-kelompok budaya. Misalnya orang Jawa itu cenderung kalau ngomong lembut misalnya. Itu trait umum. Orang Jawa itu mengedepankan harmoni. Itu trait-trait umum. Kalau orang Batak misalnya lebih tegas misalnya. Nah ini trait umum. Biasanya dimiliki secara kelompok. Ya kayak tadi loh, orang Indonesia itu ramah misalnya, dan murah senyum misalnya. Kalau ramah mungkin harus diperdebatkan, tapi murah senyum mungkin ya. Orang Indonesia itu murah senyum. Kalau ada bule datang ketemu senyum. Bule ngapain aja senyum. Kenapa ndak iso bahasa Inggris? Ada tamu dari luar negeri pokoknya senyum aja, ndak bisa ngomong Inggris. Bulenya ngomong apa dijawab senyum. Akhirnya bulenya terpesona, wah orang Indonesia ini murah senyum. Oke. Jadi trait umum itu perilaku yang dimiliki secara komunal, dimiliki bersama. Nanti ada yang khusus, namanya trait individual. Karakter individumu. Apa individual sama umum ini beda Pak? Enggak. Individual itu ya juga munculnya dari umum, karena kamu membangun dirimu itu kan sesuai lingkungan sekelilingmu. Hanya saja spesifik dirimu. Misalnya saya orang Jawa, harusnya punya kelembutan Jawa. Cuma kelembutan gayaku itu beda sama kelembutan gaya Jawa yang lain. Atau sama-sama Jawa, ning aku Jawa Timur. Harusnya rodo gampang misuh-misuh sidik. Harusnya. Cuma mungkin versiku agak beda, karena saya lama di Jogja. Itu individual. Jadi sifat yang dimiliki per orang. Kalau yang umum itu dimiliki oleh bersama-sama banyak orang.
yang dimiliki per orang tadi isinya 3. Kalau pakai bahasa Alport ada kardinal, ada sentral, ada sekunder. Kalau yang kardinal ini nggak semua orang punya, tapi sifatnya sangat khusus. Ini biasanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang istimewa. Namanya cardinal trait. Disposisi kardinal. Jadi misalnya orang narsis, orang hedonis itu kan tidak semua orang punya. Sifat luar biasa yang hanya dimiliki sedikit orang. Narsis misalnya, narsis itu kan hanya sedikit orang. Meskipun sekarang banyak orang narsis, tapi kan tidak semua orang narsis. Hedonis, nyari senengnya saja itu sekarang mulai banyak, tapi kan tidak semua orang. Kalau ada orang narsis, kuat sekali karakternya di situ, kamu mudah mengenalinya karena dia sifatnya luar biasa dan khusus. Hari ini kan narsis itu mungkin antara lain kemana-mana selfie misalnya. Kan sekarang mulai banyak orang. Kamu ngaji aja tadi selfie-nya sampai setengah jam ini sudah 3-4 kali. Di depan sana tadi cekrek, mau masuk cekrek, nanti saya masuk kamu foto lagi cekrek, terus di sini cekrek. Ya, lama-lama kamu kena penyakit narsis. Kalau ditanya buat apa sih mas bolak-balik foto itu, ya kamu ya tidak jelas juga ya, biar tidak tahu kenapa. Oke, itu kardinal, karakter yang sangat khusus. Biasanya orang yang punya disposisi kardinal ini mudah dikenali, karena dia punya sifat yang tidak semua orang punya. Hedonis, ngamuan, itu kan sangat khusus. Orang mudah kenalnya. Anak ini sabarnya luar biasa. Itu kan ketika sangat khusus orang mudah kenal. Itu namanya disposisi kardinal. Kalau orang lain sudah marah itu, tapi dia enggak, berarti kesabarannya melebihi orang biasa. Narsis tadi kan sebenarnya ada ke orang yang ingin dikenal. Setiap orang memang ingin dikenal, tapi yang levelnya narsis itu kan berarti sudah luar biasa. Setiap orang ingin senang, tapi level hedonis itu sudah luar biasa. Namanya disposisi kardinal. Ini mudah dikenali. Cuma tidak setiap orang punya. Oke, yang kedua disposisi sentral. Kalau yang sentral ini yang wajar-wajar, pemarah, pemaaf, dan seterusnya. Jadi kalau yang ini karakter utamamu, mungkin ambisius, jujur, suka berkompetisi, macam-macam, itu namanya disposisi sentral. Traitmu yang normal itu namanya disposisi sentral. Ada disposisi sekunder. Kalau sekunder ini sebenarnya bukan sifatmu, tapi kadang-kadang juga bisa muncul dalam situasi tertentu. Misalnya kamu sebenarnya sabar, tapi dalam kasus ini, wah, kesabaranmu habis. Ini sudah keterlaluan, ini saya tidak boleh sabar lagi. Misalnya, itu namanya disposisi sekunder. Biasanya sih kamu rajin, tapi kok tiap kali kamu masuk kelas bosen, terus dosennya gitu, terus lama-lama kamu bosen, kerajinanmu habis. Akhirnya kamu tidak rajin lagi, kamu boloslah dirimu. Itu sebenarnya bukan karaktermu, itu disposisi sekunder. Karena situasinya luar biasa memang, membuatmu aslimu yang sentral tadi tidak bisa keluar. Keluarnya yang sekunder. Sekunder ini tidak utama, tapi kamu bisa. Sebenarnya ngomongmu selama ini baik-baik terus, kamu ngomong jelek tidak pernah, apalagi misuh-misuh. Tapi kok ya ini anak ngomongnya gini terus, misuhi aku terus, lama-lama keluar kosakata pisuan. Nah itu namanya sekunder. Ya kan kamu kosakata sebenarnya kan banyak, cuma kan kamu hati-hati jangan keluar karena tertutupi oleh disposisi sentral tadi, bahwa itu kata-kata jelek. Tapi mungkin dalam situasi tertentu keluar dengan sendirinya. Itu namanya disposisi sekunder. Jadi dalam dirimu coba dicermati ya, kamu punya kardinal enggak? Kardinal ini
biasanya orangnya menonjol di tengah masyarakatnya. Karena dia punya perilaku yang khas istimewa. Tapi kalau yang sentral pasti kamu punya. Yang sekunder kamu juga punya, cuma mungkin agak tertekan, tidak kelihatan. Dia keluar kalau situasinya memungkinkan. Namanya disposisi sekunder. Oke, ya tugasmu mengenali dirimu sampai dalam.